misalnya nih, aku baca Quran, aku merasa ayat ini kontradiktif terhadap ayat ini atau ini, tapi aku nggak ada tempat nanya karena guru-guru aku juga nggak lebih tahu dari aku gitu. Karena kan guru-gurunya nggak hafal Quran dan nggak ngedalamin banget gitu ya. Maksudnya kalau yang bukan hafal Quran banget gitu. Dan kalaupun hafal Quran banget ya nggak ngedalamin banget gitu. Jadi aku nggak ada. Ada nggak contohnya? Banyak karena dulu, tapi terutama karena dulu nggak tahu konteks historis ya. Jadi kayak kenapa di sini, misalnya kenapa ada ayat yang kayak bunuhlah seorang kafir dimanapun kamu temui. Itu kan ayat itu ada. Tapi di tempat lain kayak kita nggak boleh bunuh orang gitu. Itu kan kayak kontradiktif. Tapi di satu kitab, dan kitab itu kan pedoman hidup sepanjang masa gitu. Nah itu membingungkan banget buat aku yang masih kecil bolak-balik baca Quran gitu. Udah gitu ya, apalagi kan katanya pedoman hidup sepanjang masa. Udah gitu aku harusnya dapat ketenangan dari situ. Tapi yang ada aku tambah pusing. Waqad nazzala 'alaikum fil kitab, dan telah tetap ketentuan dalam Al-Qur'an. An idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Jika Anda mendengar satu saat ada ayat-ayat Allah diingkari atau minimal diolok-olok, dipermainkan di situ, siapapun orangnya. Dan diisyarat di ayat-ayat lain, umumnya orang-orang ini bukan orang bodoh dalam tata kehidupan manusia, dianggap pintar dia. Jika Anda mendengar orang-orang mulai dia mengingkari ayat-ayat Allah atau bahkan minimal mengolok-oloknya, tolong rumus kaidah tafsir ini tolong di garis bawah ya, tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel saya. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Mbak Kumela ini. Dan seperti yang kita ketahui dari pengakuan Mbak Kumela ini, di mana dia mengakunya pernah mondok, hafal Al-Quran 30 juz, sudah belajar ilmu tafsir juga, sudah pernah jadi guru ngaji juga, di mana dia ini paling sering mengkritik agama Islam, paling sering menjudutkan agama Islam. Bahkan di sini dia mengatakan bahwa ayat Al-Quran itu bertentangan, itu membuat dia pusing, malas membaca Al-Quran ini. Di satu sisi disuruh untuk membunuh orang kafir, di sisi lain jangan membunuh orang kafir. Mau ditanyakan kepada ustadznya tidak lebih pintar daripada dia. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan bagaimana penjelasan dari Ustadz Hadi Dayat. Waqad nazzala 'alaikum fil kitab, dan telah tetap ketentuan dalam Al-Quran. An idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Jika Anda mendengar satu saat ada ayat-ayat Allah diingkari atau minimal diolok-olok, dipermainkan di situ, siapapun orangnya. Dan diisyarat di ayat-ayat lain, umumnya orang-orang ini bukan orang bodoh dalam tata kehidupan manusia, dianggap pintar dia. Jika Anda mendengar orang-orang mulai dia mengingkari ayat-ayat Allah atau bahkan minimal mengolok-oloknya, tolong rumus kaidah tafsir ini tolong di garis bawah ya, tolong dicatat. Kalau di Quran ditemukan kalimat, informasinya tidak menyebutkan nama dan kapan kejadiannya, itu artinya peristiwa itu akan selalu terjadi berganti di setiap masa. Tapi kalau di Quran disebutkan satu kejadian, namanya langsung disebutkan, peristiwanya disebutkan, itu tandanya kejadian itu hanya akan menimpa orang dimaksud, tidak akan pernah menimpa orang-orang lain di masa yang akan datang. Wa Maryam ibnata Imran, Maryam anak perempuannya Imran, bisa mengandung, bisa melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Lam yamsasni bashar, kata Maryam, tanpa disentuh laki-laki manapun. Ini tandanya kejadian itu hanya akan dialami oleh Maryam, putrinya Imran. Makanya disebutkan langsung putrinya Imran, Maryam putrinya Imran. Karena mungkin ada orang-orang yang mengaku Maryam di masa yang akan datang mengaku, oh saya juga bisa mengandung, bisa melahirkan tanpa ada bapak. Kalau yang begitu banyak, tapi tanpa disentuh laki-laki manapun tidak ada, kecuali Maryam putrinya Imran. Wa Maryam ibnata Imran, Maryam putrinya Imran. Jelas di sini? Tapi kalau Anda temukan kalimat di Quran nggak pernah disebutkan namanya, atau minimal misalnya hanya inisialnya saja, nama aslinya tidak, maka hati-hati, peristiwa itu akan terjadi di setiap masa. Jangankan zaman dulu, sekarang pun, nanti pun ada orang-orang yang akan bermain-main dengan ayat-ayat Allah. Ada yang mengingkari, ada yang tiba-tiba mengolok-olok, ada orang mau tampil lebih baik tiba-tiba diolok-olok. Masya Allah, bahkan tidak main-main, ayatnya diolok-olok. Allahnya dipersoalkan, nabinya dipersoalkan. Ada yang menyebut Quran itu produk budaya, ada yang menyebut ini lebih daripada soleh, ada yang menyebut misalnya ke Arab-Araban dan sebagainya. Ya, dalam konteks yang lebih luas itu banyak dari dulu. Ya. Kadang-kadang secara logika juga nggak konsisten. Oh, pakaian Arab, Masya Allah, ya. Pakaian penampilan Arab, pakaian Arab, bacaan Arab, kenapa nggak pergi ke Arab saja? Alhamdulillah. Baik, antum pakaian Cina, mobil Jepang, Masya Allah, handphone Korea, antum mau pindah mana? Masya Allah, fokus ya. Kita tidak membicarakan persempatan tertentu, kita bicarakan kaidah. Kalau ada statement-statement seperti itu, siapapun orangnya, termasuk gelar-gelar agama dia sandang, entah kiai, entah haji, entah macam-macam, itu orang sedang di bawah standar, mungkin kurang sehat. Sekarang orang-orang standar ini, setelah dia komit siap mengikuti aturan dalam agamanya, tidak mempersoalkan, baik, apa yang harus dia kerjakan? Sebelum itu, antum lihat dulu apa yang tadi belum saya sempurnakan dalam surah An-Nisa tadi. Ya.
Kalau Anda mendengar orang-orang mempersoalkan ayat-ayat Allah, mengolok-olok, fala taqudu ma'ahum. Bagaimana menyikapinya ya Allah? Jangan sertai mereka. Qa'ada itu bisa berarti duduk bersama mereka atau mendengarkan statementnya, membaca pernyataannya, melihat keadaannya. Kata Quran, jangan sertai mereka. Kalau dia penulis, jangan baca bukunya. Kalau dia ceramah, jangan dengarkan ceramahnya. Kalau dia bikin statement, tinggalkan saja orang ini. Jauhi dia, isolasi. Tujuannya bukan ingin menghinakan dia, tujuannya hatta yakhudu fi haditsin ghairihi, untuk menyadarkan dia bahwa ada yang salah dalam pernyataannya. Jadi kalau ada seseorang menyatakan kalimat tiba-tiba tidak sesuai dengan ketentuan agama, kemudian kita tinggalkan dia, itu memberikan efek kepada dia bahwa ada yang salah dalam pernyataannya, supaya dia bisa kembali lagi. Hatta yakhudu fi haditsin ghairihi. Tapi hati-hati. Innakum idzan mithluhum. Kalau antum terus sertai, terus dengarkan, terus baca, minimal kalau tidak pusing kata Quran, ujung-ujungnya bisa seperti mereka. Dan kalau Anda kerjakan itu, Anda misalnya kerjakan itu, maka ancamannya bisa lebih dulu masuk ke dalam neraka dibandingkan orang kafir. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah akan masukkan orang-orang seperti ini yang munafik ke dalam neraka bersama orang kafir. Itu disebutkan munafik duluan baru orang kafir. Wa-nya menggunakan ma'iyah, tapi takdimnya munafik. Seakan-akan Allah ingin sampaikan, yang ini saya akan masukin duluan ke neraka nih, sebelum orang kafir. Jadi dia masuk duluan baru orang kafir. Kalau orang kafir ingkar kepada Allah kemudian mengolok-olok ayat, dia nggak punya iman. Tapi orang ini mengatakan beriman, tapi dia kemudian mengecilkan nilai agamanya. Ini yang bahaya. Jelas di sini? Baik. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Ustadz Hadi Hidayat. Jadi kalau Mbak Kumela ini mengatakan dia ini sudah belajar ilmu tafsir, saya nggak yakin. Terus terang aja saya nggak yakin. Bukan kita benci kepada Mbak Kumela ini, enggak ya. Kita nggak ada hak kita untuk membenci Mbak Kumela ini. Tapi kan Mbak Kumela ini mengatakan, di satu sisi disuruh membunuh, di sisi lain jangan membunuh. Masa udah belajar ilmu tafsir ini nggak paham? Kan nggak mungkin. Ini aneh rasanya kalau ada orang mengatakan sudah belajar ilmu tafsir ini nggak paham ayat ini, disuruh mematikan orang kafir. Ayat ini turun ketika terjadinya peperangan. Masa ini aja nggak bisa kita bedakan, kita nggak paham? Apa ini yang dikatakan mencerdaskan bangsa, aset bangsa? Karena begini ya, kalau kita lihat di channel Mbak Kumela ini banyak berkomentar seperti ini. Ini adalah aset bangsa, ini adalah mencerdaskan bangsa, ini adalah mencerdaskan kehidupan. Jadi kalau hal-hal seperti itu yang membuat komentar kita udah paham. Cara-cara itu udah ketinggalan zaman. Itu dulu udah kita lalui di tahun-tahun berapa dulu itu, di tahun-tahun 2015, di tahun 2016. Sudah kita lalui semua. Sekarang 2025, jadi nggak usah lah membuat komentar dari gerombolannya. Ini kan orang-orang Mbak Kumela juga yang membuat komentar seperti ini. Jadi nggak usah pansos lah di tahun 2025 ini. Jadi kalau nggak bisa membedakan, masa ini udah belajar ilmu tafsir nggak bisa membedakan ayat ini nggak mungkin rasanya. Mungkin kalau Mbak Kumela ini pernah mondo ya, mungkin pernah mondo hafal Al-Quran 30 juz, meskipun sudah dites ternyata masih belepotan, kita anggaplah dia hafal Al-Quran 30 juz nggak masalah. Mungkin dia sudah belajar ilmu tafsir tapi nggak pernah masuk, cuma daftar nama doang, masuknya sebulan sekali. Wajar sih Mbak Kumela ini nggak paham. Yang penting kita doakan aja supaya Mbak Kumela ini dapat hidayah. Nggak ada hak kita untuk membenci dia, nggak ada maknanya artinya untuk kita membenci dia. Kita doakan yang terbaik bagi dia. Kenapa? Karena di dunia ini cuma sebentar. Di akhirat nanti kayak mana? Ada orang berkata nanti kalau ke akhirat itu nggak ada kayak mana? Emang kita rugi pakai hijab? Yang cewek-ceweknya kan nggak rugi pakai hijab menutupi auratnya. Kalau memang nanti ada kayak mana? Tanggung risiko di sana. Jadi mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.